Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Azra, NIM saya 1030 625 00 Saya berasal dari kelas 2501. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama tentang masalah-masalah dari dilema sang arsitek muda. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Di sini terdapat 4 masalah yang saya temui sesuai dengan materi ajar yang telah saya pelajari dalam mata kuliah agama. Oke. Yang pertama, di sini masalahnya krisis identitas dan kekosongan batin. Studi kasus pertama ini berceritakan bahwa Farhan sukses secara materi tetapi merasa hampa. Ini masalah klasik ketika seseorang mengejar dunia tanpa fondasi iman. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, seperti yang ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ibnu Qayyim menegaskan, jiwa manusia hanya bisa benar-benar tenang ketika mengenal dan dekat dengan Allah, bukan dengan harta atau jabatan. Masalah yang kedua, itu penggunaan sumber hukum Islam. Jadi ada sebuah cerita bahwa Farhan mencari hukum secara berurutan. Itu yang pertama dari Al-Quran, lalu yang kedua itu hadis, lalu yang ketiga ijma ulama, lalu yang terakhir itu qiyas. Jadi ada 4 secara berurutan: Al-Quran, hadis, ijma ulama, lalu qiyas. Ini tepat dan sesuai dengan metodologi usul fikih. Imam Syafi'i dan dalam Ar-Risalah menegaskan urutan ini wajib diikuti setiap muslim dalam menentukan hukum suatu perkara. Studi kasus yang ketiga atau masalah yang ketiga itu menceritakan tentang pekerjaan yang meragukan secara etika. Jadi diminta merancang bangunan yang fungsinya meragukan. Islam sangat tegas tentang ini. Rasulullah SAW bersabda, yang halal jelas, yang haram jelas, dan diantaranya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaidah fikih juga menyatakan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Kalau fungsinya mengarah ke kemaksiatan, Farhan wajib menolak, harus menolak. Dan di masalah yang terakhir atau masalah keempat, ini tentang toleransi antar umat beragama. Konflik ibadah beda keyakinan Islam menghormati hak ibadah semua orang, tapi bukan berarti hak muslim dikesampingkan. Jadi ada dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6, untukmu agamamu, untukku agamaku. Solusinya jadwal bergantian yang adil. Jadi selalu rotasi atau selalu membagi waktu dengan baik dan menjaga toleransi antar umat beragama dan melakukan prinsip wasatiyah. Jadi ini semacam moderasi Islam, tidak ekstrim ke salah satu pihak, jadi tidak mendiskriminasi salah satu pihak dan tidak juga menguntungkan salah satu pihak. Jadi seperti dipukul rata, tetapi tetap
adil kepada semuanya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.